1, 2, 3. Congratulations Jaslyn, kamu adalah pemenang MasterChef Indonesia Season ke-8. Disiarkan? Iya. Kaget nggak? Enggak. Oh, enggak. Udah biasa. Udah Oke. biasa. Secara tidak langsung, dengan mematuhi protokol kesehatan dengan swab PCR semuanya yang dicolok hidungnya, Yes. dan kru yang sangat sedikit. Mari kita sambut yang punya rumah, Wes. yang punya acara, yang Yes. punya duit, Yes. yang punya mental ngundang juara MasterChef Indonesia Season 8. Itu dia. Dan video game bersama Aksa Mandiri dan Aksa No You Can. Vidi Aldiano. Terima kasih Ija, luar biasa. Iya, Hari ini seperti biasa kita kembali di video game. Udah aman semuanya. Terima kasih untuk Grand Family yang sudah mencolok hidung kita semua. Ya Betul, kan? untuk prokes yang maksimal. 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 Hari ini episode maksimal juga Maksimal karena banget. kita selalu mengundang pemenang. Betul. Dan minggu ini baru banget. Gue pingin langsung present aja karena Iya. semoga dia belum ke YouTube mana-mana mungkin. Iya. Bikin gue gak tahu ya. Iya. Ya, Semoga ya. kita ya. Semoga kita. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Kita anaknya ikut aja. Siapa sih? Mari kita sambut pemenang season 8 MasterChef Indonesia, umurnya baru 21 Betul. Iya. Oh, Vidi berapa? 10 tahun beda banget. 21 tahun, berasal dari Medan. Yes. Ladies and gentlemen, this is Jaslyn Lawrence. Jaslyn Lawrence. Lowin. Kayak namanya emang tahun 2000-an kelahiran. Namanya susah banget disebut sama Ija. Iya, kayak Jaslyn lu Lawrence. salah, lu kan 80-an aja. Oh ya, thank you. Oh ini Jaslyn. Jaslyn apa kabar? Salam kenal. Hi, it's great to meet you. It's great to be here. Gila. Kayak congratulations, bener-bener kayak kemarin memenangkan, gila. One of the youngest peserta yang memenangkan MasterChef Iya. Indonesia berarti ya. Kayaknya gila, luar biasa. Makasih, hore. How did it feel? Gimana perasaan lo waktu lo menang MasterChef Indonesia di Crown gitu? Pastinya di saat itu tuh kayak nggak nyangka sama sekali. Masa sih? Soalnya kompetitor aku tuh, you know, Iya. dan the poin terakhir itu yang di compare Iya. itu dessert dan dia memang jagonya itu di I dessert. see. Jadi Iya, kayak benar. rasa deg-degannya Nah, dia itu jagonya di bener-bener, you know. Tapi ternyata bisa. Jaslyn ternyata puji Tuhan. mengeluarkan makanan yang ternyata jurus masuk. Dari beberapa episode kemarin kita ngundang MasterChef Iya. Indonesia dan kayak gue dan Ija, terutama Ija nih, dia tuh suka Iya. banget nonton MasterChef. Jadi kita berdua tuh udah kayak kira-kira siapa yang menang? Kira-kira Iya, siapa yang menang? sumpah. Bahkan mau taruhan tapi nggak Nggak berani, karena dosa. Iya, sorry, Ya kan? benar. Ya kan? Banget. Tapi maksudnya Ija yang pertama kali bilang kayak Jaslyn yang menang, kayak Jaslyn yang menang. Masa? Bener. Bener, udah Dan feeling ternyata banget. nggak cuman lu bener, tapi hari ini Jaslyn ada di Yeay. videonya. Keren banget. Keren Thank you, banget thank you. emang dia. Dan mungkin banyak yang belum tahu Jaslyn ini sebenarnya alma mater yang sama dengan sahabat gue yang jadi juri MasterChef Indonesia juga. Yes. Lu lulusan Lekodomul Paris juga ya? Iya. Lekodomul Paris. Dari Sama kayak tahun berapa tuh? Sama Aku- kayak Rana, bener? Rena. Beda tahunnya. Oh, iya, Pasti, beda. pasti, pasti. Aku baru lulus Desember 2020. Baru banget dong. Yes. Baru banget pandemi. Pandemi kemarin, jadi lu lulus, and then kenapa lu abis lulus langsung ikutan berarti langsung ikutan MasterChef, right? Yes. Iya. Jadi sebenarnya tuh aku udah berencana banget mau ikut MasterChef Indonesia sejak 2019. I see, oke. Dan di saat itu aku masih on program di Bangkok. Oh, Jadi itu masih ambil Thai cuisine. Iya. Oke. Dan aku memang ada rencana untuk ambil French cuisine lagi. I see. Dan French cuisine aku yang dilanjutin di Paris itu semua aku kayak bilang oke lah. Setelah gue selesai French cuisine gue bakal coba ikut MasterChef Indonesia gitu. Well, can you tell us your story kayak karena ini maksudnya gue sih pertemanan gue tuh nggak banyak yang dari umur muda tuh udah kayak tahu mau di ini gitu, mau misalkan mau nyanyi atau mau masak, mau jadi apa segala macam itu sebenarnya masih generasi confused kebanyakan. Tapi kayak gue ngeliatin dulu walaupun kita baru kenal sebentar, tapi kayaknya you know what you want gitu. Yes, I definitely know what I want. Memang dari sejak SMA tuh memang udah suka masak. I see. Cuman nggak pernah mikir kayak gue bakal jadi professional chef atau chef or any kind gitu lah. Iya. Jadi pikirnya tuh kayak oke lah, let's try bidang bisnis. Jadi gue pengen masuk ke dalam university business. Tapi setelah ngebahas lagi lebih dalam lagi dengan keluarga and everything, kan memang ada restoran di rumah back home. Jadi kayak memang ada sempet kayak mikir kayak gue pengen nih lanjutin namanya restoran ini gitu. Iya. Jadi dari situ
memang dari awal tuh pengennya ambil French cuisine dulu. Oke. Tapi it's a huge step. Maksudnya kayak perbedaan in terms of teknik, in terms of knowledge tuh sangat berbeda dengan Indonesian cuisine sendiri. Jadi my mom sama my dad pergi sama aku ketemu agency, student service and everything, dan mereka suggest aku untuk pergi ke Bangkok. I see. Karena di LCB Bangkok ini provide Thai cuisine program. Mirip-mirip ya? Yes, which is very similar ke Indonesian cuisine. Dan Right. dari situ mama aku kayak mikir, oh ya udah coba aja, lagian kan sama kayak Indonesian cuisine, coba aja, lagian Bangkok juga masih deket sama Indonesia, kayak Yeah. baby steps aja dulu. Iya. Jadi selama perjalanan aku di Thai cuisine and everything, makin sadar kalau aku beneran suka sama bidang masak ini gitu. Ya iya. Seneng ya dengerin. Oke. Itu berapa tahun tuh di Bangkok tuh berapa tahun? Jadi di Bangkok total aku 1 tahun. Setahun, oke. Ya, terus habis itu aku lanjut di Paris 5 bulanan. I see. Tuh. Ih, Gila. prosesnya cepet juga maksudnya untuk tahu apa yang dimau, terus akhirnya lanjut sampai akhirnya ya udah memutuskan Iya. untuk master chef. Lumayan beruntung. Soalnya aku tahu banyak teman-temanku juga struggling, you know, that kind of like quarter life crisis. Iya. Not knowing You're not what even quarter life Iya, already gitu loh, belum 25. Belum. Masih 4 tahunan lagi. Iya. Sabar dulu. begitu deh. Yeah, tapi I mean like you're lucky enough to have a family yang Support benar-benar juga. support. Benar. You punya ini kan, punya mimpi gitu yes. dan berarti dari SMA tuh udah mulai main-main ke dapur tuh udah sering gitu. Apa kayak bantu-bantu bisnis keluarga yang di Medan tuh ada Chinese restaurant? It's an Indonesian sama seafood restaurant. I see, Lebih okay. ke Padang, tapi ada fusion ke Chinese juga. Tapi memang aku dari dulu pas tinggal di Medan tuh jarang masak. Jarang banget masak. Oke. Tapi setelah 2014 pertengahan, aku pindah ke Jakarta dengan ciciku. Oke. Berdua. Jadi dari situ kayak otomatis orang tua jauh, terus nggak ada nenekku yang sering masakin, nggak ada kayak restoran yang bisa provide semua makanan kayak tinggal pesen gitu kan. Mau nggak mau masak Iya, sendiri. jadi mau nggak mau aku otomatis lebih ke oh ya udah coba aja masak see. gitu. Aku nonton vlognya Jesslyn waktu jalan-jalan sama keluarga. Dia masakin apa sih kayak mie lah, sosis apa semuanya tuh dia masakin padahal lagi jalan-jalan kemana ke Tanah Tinggi kayak gitu ya. Apa Itu pas lagi sama keluarga sampai mogok di jalan itu. Oh iya itu di Terbalik. Brastagi. Iya, betul. Iya. Iya. Iya, Iya, iya. seru banget kayaknya Bener. semuanya ada bakatnya ke area kuliner karena semuanya doyan makan. Iya Sekeluarga benar. doyan makan ya. Benar sekali. Mereka tuh jalan-jalan juga nyobain makanan-makanan di jalan selama mereka lewatin, iya nggak sih? Suka kulineran. Suka Jadi kulineran. kita memang seluruh keluarga ini very into the food industry. Gila, berarti when you want the season 8 of MasterChef Indonesia, your family sih Of course, mereka pasti senang banget. Kayak bikin acara sih di sana ya. Iya. Langsung kayak yes. Selamat 7 hari 7 malam anak gua. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak buktiin. Bener. Iya nggak Bener, sih? karena ini tema kita hari ini kan ini tetap video game. Yes. Kita harus main game sambil ngobrol-ngobrol. Main gamenya, tapi karena ini edisi MasterChef bersama Aksa Mandiri dan Aksa No You Can, Ya. kita akan main game yang berhubungan sama kuliner-kulineran juga ya, Jack, Iya. ya? Sebelum lo briefing ya ke kita Iya, mainnya iya, apa iya. ya? Oke, boleh, Di depan kita udah ada makanan. Mungkin gamers juga bisa lihat Oh, makanan-makanannya. Bagus. Bagus. Nasinya. Tar dulu. Satu ceplok ya kan? Bagus. Satu lagi kok loh. Bakar. Ini ada accident apa? Iya, jadi mohon maaf gamers ya. Tangan saya kan agak Tremor. ketika saya tuangin kok satu berhasil, satu gagal. Terus kayak kesannya nggak mau dibenerin dulu. Syuting aja. Enggak ada. Gini, konsepnya adalah kan nanti juga mau di-plating. Oh gitu. Bener. Iya, oke. Mau di-plating. Nanti juga Boleh. bisa dirapi. Lanjutkan, Ida. Iya. Lanjutkan. Oke, di babak pertama ini Jesslyn, namanya adalah penting gak penting plating. Baik. Tapi. Iya. Selain plating, aku akan memberikan pertanyaan yang harus kalian berdua jawab. Oke. Oke, tapi tidak mudah. Jadi Pastinya. harus Tidak. multitasking Nggak ada yang ya. mudah di sini. Iya, di depan Bapak Vidi sudah ada itu tuh. apa Piring namanya. Enggak, gelas Bukan. coklat, Oh, gelas gelas. kayu ya. Oke, ini Bisa diambil dulu, itu adalah challenge-nya ya. challenge-nya. Oke, Ya. siap. Aku ambil satu, Justin ambil Iya, satu ya. betul. Oke. You pick first. Deg-degan Thank nggak you. kira-kira? Oke. Justin udah biasa ada challenge kayak gini dia. Iya. Iya, bener. Apa mystery box lah. Tiap apa episode, ada iya bener. Iya kan? Buka ya? Buka, Oke. silakan. Justin apa? Tidak boleh menggunakan 2 bahan. Dipilih oleh lawan. Wow, oke kalau Vidi? Menggunakan tangan kiri. Jadi cuma satu tangan doang Iya. ya.
Jadi Vidi harus plating dengan tangan kiri aja. Nah kalau Jesslyn silahkan Vidi memilih 2 bahan yang tidak boleh dipakai oleh Jesslyn. Aduh. Nih bentar, ini makanannya apa sih kalau boleh tahu? Oh iya, ini tuh adalah makanan kaki lima yang biasa dipesan ya. Namanya pecel ayam. Oh. Pecel Iya, pecel ayam ya. ayam itu biasanya ada apa aja sih, Kak? Ada ayamnya dong. Ada ayam dong. Benar, kalau nggak ada ada tahu, ada tempe, ada lalapan, Betul. ada sate, Betul. ada sambal pastinya, dan pasti ada nasinya. Nah, benar. Ya. Ini kalau misalnya nih Will Goes ya, gue akan ambil ayamnya Iya, dan nggak ambil sih? nasinya. Loh, jadi cuman kayak tahu sama salad, ya kan? Kayak, loh kok bingung? Iya. Tapi Jesslyn sweetheart gitu kayak, Oh, dia baik sekali. aduh, aku keluarin yang Apa yang mau gampang aja dipilih? deh. Nggak boleh pakai apa, Jesslyn? Sate Sate nggak boleh. sama selada. Oke. Malahan mau seladanya? Really? Gak apa-apa, kita challenge dia. Oh ya Oke, udah. no problem. Tadi gue mau ngambil nasi sama ayam, jadi kayak gitu kan? Iya, jadinya It's okay. I think it's okay. Oke. Oke, jadi nggak boleh pakai sate sama selada ya, Iya. Jesslyn ya. Oke. Ini biasa lah plating Biasa ya, kayak gini. biasa Oke, ya. kita masuk ke babak pertama. Penting nggak penting? Plating. Plating. Oke, itu piringnya boleh dikasih dulu ke Boleh satu ke dong. Jesslyn ya. Thank you so Sama-sama. much. Itu salah satu piring yang dibenci sama chef gak di sana? Enggak kan? Karena kecil maksudnya. Iya, biasanya tuh ada-ada aja alasannya piringnya. Ada Iya kan? banyak plating itu bakal di consider banget kalau Iya, kita serve. betul. Ya lagi lo ngapain? Kan gue punya piring banyak ya, kenapa harus Ya kayak ini kecil gini? bagus, bagus nggak? Betul. Masa nggak bagus? Lo tau nggak piring? kalau misalnya di restoran mahal ya, Heeh. piringnya segini, Nah. makannya segini. Iya, nah sama aja itu juga lo bisa bikin lebih kecil lagi gak sih? Ya udah, oke. Ya oke. Tadi boleh pakai tangan kiri aja, Oh, iya, Jesslyn lupa. nggak boleh pakai sate sama selada, oke? Jadi Boleh pakai pisau. Boleh, boleh, Boleh. boleh, boleh. Oh, gue Pisaunya ada di belakang Jesslyn ya. kok gue jadi ngerasa harus kayak pakai alat Gak juga? usah, gak usah. Lo gak ada skillnya ke arah sana. Ya biasa aja. Gue udah tahu abis ini lo mau bikin sawah paling. Udah kebayang. Kemarin dia udah bikin ada kelinci lah, muka lah. Dia Sama terlalu- Fanny gue bikin kayak kelinci gitu. Kelinci. Kemarin sama Wilgos gue bikin kayak muka senyum, smiley Oh my face. God. Tapi nggak ada yang menang. Hari ini gue mau serius. Oke, coba ya buktikan Vidi. Kamu kan biasa, Sultan kan biasa makan di restoran mahal. Ya. Jadi udah tahu dong plating mahal tuh gimana ya. Ya. Oke, karena Chef Jesslyn keren. Kita udah manggilnya chef, boleh ya chef? Betul loh, harus Amazing, dong. Udah amazing. menang. Chef Jesslyn lulusan LCB Paris. Nah, Yes. Maka pertanyaannya berhubungan banget nih. pakai bahasa Paris ya, Nggak ada, lu jangan nge-challenge gua. Kekuatan yang berasal dari luar bumi sehingga dapat membentuk relief permukaan bumi disebut. Iya, nggak nyambung biasa. Nggak nyambung. Benar. Ya, santai dong. Wait, Santai, kalau nggak bisa. Exactly. Wait, okay. Bisa. Kekuatan yang berasal dari luar bumi sehingga dapat membentuk relief permukaan bumi disebut A. Vulkanisme, B. Tektonisme, C. Tenaga endogen, D. Tenaga eksogen. Oke, Vidi. B. Tektonisme. Iya. TikTok. TikTok. Oh, Itu TikTok. Lu IPA bohong ya? Hah? Salah. Lu pertanyaan lu nggak jelas buat gua. Kekuatan yang berasal. Sendok ada. Oh, Sendok Mas ada, Vidi sendok ada. Ada di Nih, depan silakan Mas sini, Vidi ya. silakan, Mbak. Gue suka nih Silakan. skill-skill Master Chef-nya keluar banget ya. Kok gue juga ngerasa gue harus. Nggak Yaudah usah, deh, gue nggak pakai usah. garpu. Kekuatan yang berasal dari luar bumi sehingga dapat Nih. membentuk relief permukaan bumi. Kalau vulkanisme kan dari gunung berapi ya. Iya, keren, bagus. Iya, Volca something. salah. Udah dua-duanya Ya gak udah, ada yang berarti bisa C menjawab. Ya udah kalau nggak C apa D ya? C apa C? Lo apa? C. Terus exo, Endogen, Ah. D. Eksogen. gue exogen. Oke, Vidi eksogen. Berarti Jesslyn endogen ya? Ya. Iya. Yang benar adalah Vidi. Yes. Yay! Congratulations. Thank you. For getting 1 point. Aduh, gue suka nih Iya, kayak gak gini suka, ya. gak suka. Sorry lupa. Ya jelek. 1-0. Gue gak ada inspirasi sama sekali lagi nih. Ini orang gimana sih? Ya udah nggak apa-apa. Lu mau bikin gambar gunung juga nggak apa-apa. Yuk. Ini gue lagi mau bikin kupu-kupu. Ini kan kayak gini-gini ya, tantangan banget ya. Tapi Iya. Chef Jesslyn waktu di MasterChef ada halangannya nggak? Maksudnya ketika mau audisi kek atau pas di dalamnya halangannya apa aja gitu? Mungkin
Di saat aku kira dish aku oke, tapi Oke. ternyata aku masuk pressure test. Oke. Ah. Yang pressure test yang berdua Nadia sampai nangis-nangis itu gimana? Oh itu legendary moment. Sumpah demi Allah ini susah banget ya, gue dari tadi konsentrasi Yuk ngerti nggak lo? bisa yuk. Oh ya berarti halangannya sebenarnya mungkin banyak ya, salah satunya masuk ya itu tadi Iya. makanannya kamu Itu ternyata limited equipment, Oke. bahan-bahan limited, terus harus masak 3 ronde. yes. Terus di saat itu aku yang salah kan, soalnya aku yang tim captain. Oh iya benar. Jadi aku kayak, you know the pressure is like Iya. real. Iya. Sedangkan terus malah Laude juga aman lagi kan? Iya. Itu. Tapi itu aku ikhlas lah. Oke. Soalnya itu memang dia kan menang mini game. Yes. Kasih ya. Iya. Oke. Vidi lu gak usah sosok cakep-cakepan gitu deh. Ini mau bikin kupu-kupu, itu palanya kupu-kupu ceritanya. Ini ada antena. Aduh. Semoga nanti jurinya bisa ngeliat ya mana yang bagus beneran. Kita lihat ya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya guys. Oke. Indonesia kan baru aja mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Betul. Dengan membawa emas dari cabang olahraga bulu tangkis ganda putri. Betul Betul, ya? betul. Pertanyaannya, tahun berapa Indonesia pertama kali ikut Olimpiade? Oh ini. A. 1950, B. 1951, C. 1952, D. 1953. I don't know. Is it the girl? Yang siapa tuh namanya cewek? Oh, yang this is Grace Santi. Flip? What? Itu kapan sih? That was Gak in tahu the itu gak tahu 90s. yang pertama apa enggak ya? That was not the first. Oh, gue gak tahu deh. Pokoknya 50, 51, 52 apa 53? Oke lah, gue juga gak tahu. Oke. 53. Nah, oh, salah. 52. Betul! Congratulations for guessing it right. Ah, tapi bener. Tahun 52 pertama di Finlandia. Oh, kepleset. Gue tuh kayak rasa tuh Karena gitu tangan loh. kiri doang. Nggak bisa gitu loh. Karena kan Vidi kadal ya, bukan kidal. Nggak lucu banget. Sorry. Aduh, Ija. Yuk, Sorry. lanjut. Sama-sama. Sama, oke. Sambil nanya, tapi Chef Jesslyn Kelihatan juga lo masukin. merasa dicontek. Merasa dicontek. Tapi Ini mau gue nggak tahu nanya, narasi di mana. Kira-kira di mana ya, guys? coba kira-kira kupu-kupu ada bagian apa ya? Ini kan sayapnya udah. Oh, ngelemnya pakai nasinya. Astagfirullah. Bener-bener deh, Vidi kreatif banget. Iya kan? Jesslyn tapi pengen nanya, Ya. sampai sekarang nih di 21 tahun ini ya usianya, terus udah ikut MasterChef, titik paling rendah Jesslyn tuh pas kapan? Terus gimana akhirnya bisa bangkit lagi? Selama di MasterChef. Boleh atau kayak ya selama titik terjun ke dunia masak juga boleh? Paling diingat tuh mungkin ya pas MasterChef. Oke. Jelasnya. Terus di saat itu tuh kayak aku baru selesai tuh pressure test yang terberat itu yang sama Nadia. Oke. Sedangkan challenge-nya itu kayak selalu nggak mendukung Wah. my specialty. Oke. Kayak ada dessert, Iya. ada pastry and everything. Jadi aku kayak kurang di situ kan. Oke. Iya. Jadi di saat itu tuh kayak I keep failing in a way. Terus jadinya kayak kejebur terus ke dalam pressure test. Dan di saat itu kayak mental aku udah paling rendah, serendah-rendahnya selama kompetisi itu. Karena di saat itu kayak udah selesai, itu kayaknya setelah lebaran holiday kan. Kita karantina 1 bulan di hotel, nggak boleh ketemu siapa-siapa, nggak boleh pulang, Iya. nggak boleh That must be hard ya. Iya, jadi Iya. bener-bener di kamar tok, nggak boleh ketemu siapa-siapa sama sekali. Jadi di saat itu aku udah kayak nanya ke diri sendiri gitu loh, kayak aduh ngapain sih gue di sini gitu loh. I see. Jadi gue kayak sampai bimbang gitu, kayak setengahnya gue kayak pengen maju terus, sedangkan setengahnya lagi Mau pulang. masih pengen pulang, Iya. kangen keluarga, kangen rumah and everything. Jadi di saat itulah kayak maksudnya aku kayak sempet mikir kayak mau pulang. Terus di saat pressure test yang top 7 itu aku sempet kira aku pulang. Oke. Jadi di saat itu aku udah kayak buka apron, aku Iya, udah iya. kayak aku udah kayak oh ya udah mungkin ini memang jalan aku udah harus pulang gitu loh. Jadi itu aku udah buka apron, terus ternyata juri-juri kasih aku kesempatan. Jadi dari situ kesempatan itu aku kayak sadar kayak oh ya udah berarti gue harus tetap berjuang di sini. Oke. Gitu. Berarti di situ titik baliknya ya, ketika ngerasa kayaknya udah nggak bisa, kayaknya udah deh pulang aja. Iya. Tapi masih dikasih kepercayaan lagi, berarti yakin aja untuk Benar. ngelanjutin. Terus selama berdoa sama kayak minta tolong dari Tuhan aku sendiri, aku kayak nanya dia kayak
apa ya jalan aku gitu loh. Boleh nggak kasih aku kayak a path, show me where I'm supposed to be. Asik. Jadi mungkin dari situ kayak aku lolos dari pressure test, dia Yes. mau kasih aku lihat kayak ya udah lu harus tetap lanjut. Iya, iya. Iya. Apakah itu yang lo bilang tuh sebagai self belief kayak Of course self belief pastinya penting banget di dalam kompetisi ini. Kayak kita semua kayak sering banget nanya, kayak maksudnya kayak everyone sering banget nanya kita ya, kayak contestant MasterChef and everything, kayak oh siapa sih saingan terberat lu, siapa sih yang lu paling takutin, siapa sih skillnya yang paling bla bla bla. But then at the end of the day itu kita nggak sadar kalau kompetitor terberat kita itu diri sendiri. Yes. Karena kita overthinking, kita down, kita mentalnya nggak bagus, kita nggak bisa fokus, jadinya kan keluarnya di makanan sendiri gitu. betul. At the end of the day, mau challenge apa, itu semua tergantung kayak oh hoki-hokian nih, kayak siapa yang bisa ini, siapa yang bisa itu. Tapi yang penting kan kita fokus ke makanan diri sendiri. Kayak gue mana pernah kayak di saat masak di MasterChef itu gue kayak lihat bench orang lain kayak mereka masak apa ya, mereka masak apa ya, itu nggak bisa. Iya, betul. Udah fokus sama Diri dia sendiri ya. Percaya diri sendiri bisa gitu. Iya, Dari iya. your own, maksudnya kita diri sendiri tahu lah kayak seberapa kerasnya kita kerja, seberapa kerasnya kita belajar, or how much we try untuk perjuangan itu loh. Kita sendiri yang tahu, nggak ada orang lain yang tahu. Jadi ya itu sih. Betul. Dan selama MasterChef berjalan, kayaknya Jaslyn juga mendapatkan banyak sekali pelajaran untuk diri sendiri gitu ya. You grow a lot berarti di MasterChef. Of course, jauh, a lot. I would say kayak ini salah satu experience yang benar-benar membuat aku jadi orang yang lebih baik lagi. Di luar hadiah yang luar biasa, menurut lu juara. Betul. Menurut lu apa yang menurut lu selama MasterChef ini yang bener-bener ngerasa ini gue dapetin nggak bisa di tempat lain. Kayak gara-gara MasterChef gue menjadi orang yang seperti ini gitu. Nah itu dia the experience dari juri-juri, ngomongan dari juri-juri, the relationship that is formed sama juri, sama teman-teman yang lain yang menjadi keluarga itu yang nggak bisa dibeli di mana aja. Betul gitu kan. sih. You get it by experiencing it, you know. You go through it, then you experience it, then you get it. Itu sih yang benar-benar nggak bisa di trade sama sekali. Dan yang gue seneng ya, gue nggak tahu nih kayak season ini tuh MasterChef-nya rasanya, iya mereka berkompetisi di dalam satu setiap babak, setiap episode tuh mereka berkompetisi. Tapi kayak setiap ada yang pulang, setiap ada yang apa tuh rasanya gue ngeliat di Instagram tuh, gue ngeliat di Instagram ada Lord Adi segala macam, semuanya tuh kayak merasa kehilangan gitu. Jadi kayak bener-bener it's a competition, but then again kayak sebenarnya mereka udah kayak keluarga ya nggak sih kayak gitu? Yes, kita benar-benar udah kayak keluarga. Mungkin sedikit berbeda daripada season yang lain karena kita karantinanya jauh lebih lama. Karena pandemi. Ya terus selama Lebaran itu kan kita bener-bener sama-sama. Iya. Terus di hotel aja gitu loh, bangun lihat mereka, kayak ke studio lihat mereka, kayak bener-bener setiap hari lengket. Jadi kayak otomatis kita lebih saling kenal lebih dalam lagi. Walaupun kita cuma kenal 4,5 bulan, tapi kita udah kayak kenal bertahun-tahun karena kita setiap hari bareng. Betul. Ini kan udah over. Siapa yang lo paling kangen sekarang ini? Pastinya Pak Adi. Pak Adi lah, Pak Adi kan di Padang kan, jadi agak susah ketemu. Kalau Nadia, aku deket sama dia, tapi dia di Jakarta, jadi gampang banget mau ajak ngopi cantik juga bisa kan. Pak Adi, kayak orang-orang kayak siapa sih, kayak Wina, yang jauh gitu loh, yang di Bandung, yang di mana gitu. Sama chef-chefnya kangen nggak? Kangen Paul, sama juri-juri. Sumpah kangen banget aku sama juri-juri. Aku I just heard that Chef Renata is in the States now. Right, yeah. Ya kan? Terus, actually semalam gue tuh lagi sering banget take care of her child. Mayo. Mayo lagi sering banget gue ajak jalan. Semalam lagi di sini juga gue aja. Oh, it's so cute. Gak ajak jalan Mayo ya? Iya, jalan. Kayak gue jadi kayak babysitternya. Gemas Mayo is so adorable. Terus Chef Juna juga. Chef Arnold, aku baru kemarin tuh ke Surabaya syuting sama dia. I see. I went to his house. His child is so cute. Yes. Terus his wife and his home is really lovely. Iya. Terus Chef Juna juga kelihatannya galak-galak, tapi sebenarnya dia baik. Jadi benar-benar kangen banget sama dia. Oke. Udah aja. By the way, ini gue udah selesai. Gak usah pamer dulu, kan masih ada pertanyaan. Oh masih ada? Aku lupa loh main game loh. Oke. Aku belum, gak apa-apa. Gak apa-apa, Oke, lanjut tuh. Lihat dong, MasterChef nggak dimanfaatin daun pisangnya. Gak usah jadi berubah ya, Vidi. Gak usah jadi berubah. Bentar. Udah dimarahin. Ini aku mau replay jadi. Boleh. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikut ini sungai yang terdapat di Pulau Sumatera adalah A. Sungai Serayu, B. Sungai Mamberamo, C. Batanghari, D. Sungai Barito. Gak tau gua.
Gue nggak tahu. Kamu kan orang Wait, Sumatera. Barito tuh bukannya kayak di dekat Blok M? Ya ada juga. Kan Hah? itu nama sungai juga. Aku tebak aja deh. Oke, boleh belnya dipencet dulu. Ini mau paling B. Mamberamo. Heeh. I don't even know what the names are. Tetot, salah. Ya, Barito. tetot, salah. Itu yang Barito mana? B ya? Hah? Barito tuh D. Oh, Barito D. Oh berarti aku C. Gue juga C. Nggak boleh dong. Dua-duanya Iya. sama. Duluan tadi Duluan. Jason duluan C. Berarti lo A ya, A. Sungai Serayu. Iya. Yang benar adalah Jesslyn. Sungai Batanghari. Batanghari. Gue cuma nebak sih. Itu di mana Batanghari? Coba ya kita. Ayo dong, cari Ija tahu. kan pinter. Iya. Kita bagi informasi loh. Jambi. Oh di Jambi. Ya. Oke, siap. Oke. Oke. 2-1. Oke. Lanjut Apa-apa. pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya dari tadi nggak ada yang pakai otak ya kita Nggak berdua ada. ya, kayak Iya. cuma nebak aja. Kita tebak-tebakan Iya ya. berdua ya. bener. Susah main pertanyaan lo. Susah cuy. Bisa yuk, bisa. Oke bisa. Ini selanjutnya ya. Ini gampang. Oke, awas ya kalau susah ya. Siapakah atlet Indonesia Hmm. yang kemarin memecahkan rekor sebagai atlet Indonesia pertama yang konsisten meraih medali dalam 4 Olimpiade terakhir? Jadi kemarin tuh yang menang-menang itu yang dapat Iya. medali. Si Gracia. Ternyata ada yang 4 kali berturut-turut dia dapat. Apakah A. Gracia Poli, B. Antoni Sinisuka Ginting, C. Kevin Sanjaya, D. Eko Yuli Irawan? D. Ya, apa? Eko. Mas Eko. Betul! Bagus. Oh, ini Ada beneran lah ya, ada ilmunya. wajar lah Iya ya. dong, Iya, benar. benar. Di saat Olimpiade itu aku lagi final. Oh iya ya. Benar, Oh, iya, benar. benar. Nggak bisa nonton dong berarti ya? Bisa. Itu nontonnya bener-bener gue Seru. teriak-teriak. Parah sih. Lagi yang Kevin sama Iya sih. Aduh. sama Ginting juga gue teriak-teriak sih. Iya pokoknya bulu tangkis. Semua bulu definisi tangkis gue teriak-teriak teriak sih. Iya betul. Eko Yuli Irawan tuh Tokyo 2020 menang, Iya. Rio 2016 menang, London 2012 menang, Beijing 2012. Wow, that's crazy. Hebat. Oke, berarti berapa? 2 sama. Dua sama. Nih pertanyaan terakhir di babak ini ya? Iya. Oke. Waduh, Oke, pertanyaan terakhir begitu. Sumpah demi Allah kayak di restoran. Ya, begitupun waktunya juga selesai ya. Kalau misalkan pertanyaan terakhir sudah di ini ya. Oh, oke. Jasmine ya. aku ada gunting. Ada, Ada lagi. Oke. Thank you. Sama. Oke, guntingnya sudah ada. Gunting sudah ada. Oke, lanjut pertanyaan kelima ya sambil menggunting. Ya, Pertanyaan terakhir. Ini gue amazed sih sama platingnya dia. Kalau misalnya gue jadi juri, gue boleh nggak gue kalah aja? Ya, lo kalau kalah udah 3 kali kalah sih. Iya sih. Tapi siapa tahu, Iya, siapa siapa tahu. tahu. Nanti jurinya kayak ngeliat gue kayak, Betul. Oke. Pertanyaan terakhir. Alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian 0,01 mm, yaitu alatnya. A. Mistar Barometer, C. Jangka sorong, D. Mikrometer sekrup. Jadi buat ngukur tingkat ketelitian sampai 0,01 mm itu pakai apa ya, teman-teman? A. Mistar Barometer, C. Jangka sorong, D. Mikrometer sekrup. D. Oke, Jasmine. D. Mikrometer think. sekrup ya? I think. Betul! Ternyata ada yang nggak tebak-tebakan juga. iya loh. Itu tebak nggak apa Ya, ini? tebak-tebakan sih. Ya dari namanya sendiri sih. Mikro. Keren. Keren, bener. Ya kan? Pintar banget. Nggak tahu sih. Bener-bener. Betul. Iya bener. Jadi skor di babak pertama 3-2. Yeay, asik. Oke, Jaslyn menang di babak pertama, tapi kan babak pertama nggak cuma kita jawab pertanyaan aja yang Iya, dimenangkan, tidak. tapi ada platingnya Plating. juga. Yes. Nah, Iya. plating kali ini. beneran, udah habis dong waktunya. Udah. Oh iya, nggak bisa Oke, ini nggak dong. apa-apa, sudah. Rapin dikit. Sebelum kita menghubungi jurinya, kamu masih ada waktu. Aduh. Keren. Jujur bagus, gue nggak kepikiran aja kayak pakai Iya. itu daun-daun itu. Iya, gue udah sengaja tadi ada di situ, siapa tahu kepikiran, ternyata nggak ada di pikirannya Vidi. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Anyway, yang menilai bukan gua, bukan Oke. Jaslyn, bukan Ija, tapi Iya. seperti biasa kita kedatangan salah satu pemenang dari Digital Activity Competition-nya Aksa Mandiri dan juga Aksa No You Can. Yes. Kali ini siapa yang bakal kita ajak nih, Jah? Oke, ini namanya adalah Oscar. Kita Oscar. hubungi dulu ya. Siap. Video facts. Faktanya, sungai terpanjang di Indonesia itu adalah Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan yang panjangnya sampai 1143 km. Wow. Nah, kalau Sungai Batanghari yang tadi, yang ada di Jambi, itu merupakan sungai keempat terpanjang di Indonesia dengan panjang 800 km. Gila, 800 km itu kalau gue lari, dari sini sampai mana ya? Masih bisa tuh lari 800 km.
kita sudah kedatangan pemenang dari Digital Activity Competition, Aksa Mandiri dan juga Aksa Know You Can. Kita kedatangan Oscar di sini. Oscar, apa kabar? Yuk, kabar baik, halo. Congratulations for winning the Digital Activity Competition-nya kemarin bikin kue angku ya? Betul. Kue angku, boleh nggak diceritain sedikit kayak kenapa bikin kue angku? Karena nih katanya Justin, kue angku ini adalah kue yang biasa dimakan saat Chinese New Year katanya ya. Mungkin Justin lebih paham karena itu makanan khas dari Medan. Medan banyak. Kue angku itu ang itu merah, ku itu kue. Jadi kue merah atau kalau orang Barat bilang itu red tortoise karena bentuknya seperti kura-kura. Right. Biasanya itu hanya untuk Imlek, untuk Manye itu 40 hari bayi. Gitu. I see. Yaitu Okay. dalamnya kacang hijau. Karena ada persepsi yang antara cikak sama kue angku. Kalau cikak itu dalamnya merica, tapi kalau angku itu dalamnya manis. I see. Ini katanya juga merupakan makanan kesukaannya Jocelyn kalau di Imlek katanya ya. Enak banget ya. Gua nggak coba loh. Why not? Nanti tak bawain. Kesukaan nih janji-janji ini. Janji ini semua tidak janji palsu ya. Oke. Di sini di depan Oscar sekarang udah ada 2 plates yang Oscar akan nilai. Ini kita nggak tahu nih, udah diacak sebenarnya. Nggak tahu mana yang punya Vidi dan juga mana yang punya Jocelyn. So kita akan kasih tahu nih piring A dan piring B. Oke, Oscar ntar akan nilai mana yang kira-kira menang di kompetisi yang ada di video game ini. Iya. Oke, untuk piring A dulu kali ya. Iya, A dulu ya. coba kasih lihat A. A tuh seperti ini platingnya. Oke. Oh, ditahan. Yes. Kelihatan nggak, Oscar? Jadi ini makanan kaki 5 yaitu pecel ayam, Oscar. Pecel Pecel ayam. ayam. Ini kayaknya dibalik dari konsep plating ini adalah kupu-kupu, Oscar. Iya. Kayaknya. Oke. Oke. Kedua boleh Jocelyn? Satu lagi, Satu yang lagi. B, piring B. Piring Piring B. B kayak gini. Oke. I have for you a deep fried tofu till golden and crispy. Deep fried Kayak tempeh ya. till golden and crispy. Aha. Sliced angled cucumbers. Cucumbers. Deep fried chicken. Pecel Indonya, guys. Iya, gitu. Oke. Udah ada piring A dan piring B. Oke, Oscar mau akhirnya pilih yang mana untuk menjadi pemenangnya? A atau B? Alasannya saya pilih yang B ya, yang Jocelyn pegang itu ya. Oke. Kenapa alasannya? Karena alasannya karena itu kan ada ayam. Ayamnya selalu biasanya kalau untuk yang di plating itu ada di kanan, yang lainnya ada di kiri untuk side dishes-nya gitu. Kalau yang jarang sekali yang plating itu dari atas ke bawah tuh jarang. Kebanyakan dia melingkar atau setengah lingkaran. Makasih ya Oscar atas penilaian yang sangat amat detail. Oh ya? Karena piring ini piring saya. Berarti yang menang Jocelyn juga 5 points. Oh my god, detail banget. Gue udah ngerasa gue harus kayak keluar dari game ini. Kayak gue ngerasa jelek banget tadi barusan. Gak ada dari atas ke bawah. Gak ada yang nge-plate atas ke bawah. Aku pingin surrender. Thank you Oscar atas penilaian yang sangat thorough. Mungkin Oscar karena sudah memenangkan Digital Activity Competition Aksa Mandiri dan juga Aksa Know You Can bisa kasih pertanyaan juga ke Jocelyn yang baru saja memenangkan MasterChef Indonesia Season 8. Silakan Oscar. Le Cordon Bleu itu juga favorit sekolah saya. Teman saya nggak bisa sekolah di sana. Saya di tetangganya di Swiss. Oh mantap. Wow. Yang saya tanyakan di sana kan Western. Sedangkan Jocelyn saya searching punya restoran yang tipikal Indonesia atau Chinese. Yeah. Nah, ada keinginan nggak untuk merubah atau bukan merubah, menyesuaikan dengan tipikal Barat? Karena di kita tuh kebanyakan kan sajiannya selalu di atas meja, sedangkan di Barat kan ada guridong, ada setisnya, ada segala. Ada keinginan untuk meet and west nggak? Menarik. So, untuk aku sendiri personally, in terms of Thai cuisine, Indonesian cuisine itu memang fokusnya di flavor. Flavor itu menang. Sedangkan kalau in Western and in French cuisine, mereka tuh menangnya di teknik. Oke. So, kenapa aku mau ambil French cuisine? Karena aku pengen belajar teknik. I see. Teknik mereka tuh pretty much the same.
how to make a stock, how to make a sauce from dari tulangnya, dari sisa-sisa pannya, you just have to deglaze it, taruh air, reduce, add butter, blah blah blah. It's the basic thing. Jadi kayak teknik in French cuisine tuh pastinya bisa di apply to Indonesian and Thai cuisine. I see. Dengan gampang. You just have to mikir aja kayak kondimen ini untuk dijadiin dipakai dengan teknik Prancis gimana ya? Kayak contoh saus, curry. Yeah. For instance, curry Thailand, curry Indonesia kan very homey ya. Lu masukin aja di dalam satu mangkok udah tok serve kan. Tapi you can also kayak contoh it's a chicken curry. You can pan-sear the chicken. Dan juga you can make the curry soup itu menjadi saus. Lebih strong, lebih pungent, lebih reduced, lebih kental. And you can serve it together dengan kondimen-kondimen yang lain. Begitu. Gue dengerin dia ngomong bener-bener gue pengen ngerasa, gue inget banget sama Rena. Rena waktu masih muda kayak gini. Sumpah. Gue tuh temenan sama Rena dari umur dia masih 14 tahun sebenarnya. So, I've known her since forever. Ngeliat lu ngomong barusan kayak gitu, gue bener kayak Rena. Sumpah. So basically jadi kayak you get the best from both worlds ya. Jadi dari Thai cuisine lu dapat all the flavors-nya, kayak spice apa yang kayak kita bisa di mix and match. And then from the French cuisine lu dapat kayak teknik-tekniknya. Karena gue juga ingat gue sempet waktu Rena di sana juga, waktu Rena di Paris, gue juga di tetangganya kayak Mas Oscar, gue lagi sekolah juga, sempet ketemu dan dia lagi belajar cuman motong, belajar apa. Inget banget motong artichok. Itu tuh susah banget katanya dia. Makannya cuma artichok cuma dapetnya segini, tadinya segini cuma dapat segini, terus kayak udah gitu aja makannya cuma ya 2 menit, motongnya lama banget gitu. Jadi emang teknik banget ternyata ya. Exactly. Menarik banget. Aduh menarik banget. Dan berarti akan ngegabungin ya, maksudnya kayak Sun akan menggabungkan itu. Karena in Western cuisine tuh memang seasoningnya tuh apa, salt, pepper, butter, tok. Iya. That's it. Makanya orang Indo kalau keluar negeri kadang mereka bawa sambal. Benar sekali. Kurang flavor. That makes gitu. sense. Itu explains everything gitu. Jadi ya itu sih. Iya. Keren. Alright, Oscar, thank you so much for pertanyaannya. Thank you so much for the question. Sekali lagi, congratulations for winning the digital activity competition-nya Aksa Mandiri juga Aksa No You Can. Sehat-sehat terus, Oscar. Semoga bisa kita ketemu lagi. Dan gue kayaknya, Oscar nih kayaknya udah bertahun-tahun kayaknya ada di dunia kuliah juga. Apa-apa kalau bisa ketemu, bisa ngerasain masakannya Oscar juga kali ya, someday ya. Ya, nanti saya kirimin angkuhnya ke video. Wih! Gak usah beli lagi. Aku gratis. Lagi terima kasih Oscar, sehat-sehat, salam buat keluarga semua ya. Thank you. Bye-bye. Thank you, bye. Pak Adi. Gue mau nanya deh. Lord Adi tuh dia menang-menang mulu. Emang dia sejago apa sih? Oke, dia tuh sebenarnya manipulate kita semua dari awal.